Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah rahmat panjana urang masih diparingan yuswa disarangan ku kesehatan rizki ti anjeunna terutama kapancegan mana urang sadaya kanggo istiqomah dina jalan anjeunna. Mudah-mudahan urang tiasa malihara ngajaga ngarawatna sehingga urang sadaya di akhir kahirupan tetap aya dina ridho anjeunna, nungtungan kahirupan ku husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bade ngabahas ayat ke-81 surat An-Nisa bade disadangan alhamdulillah ku Ustaz Akmal bade ngaoskeun ayatna sareng terjemahna oge sarahna. Namun rupina aya periogi pembukaan anu rada panjang berkaitan sareng nu sering kurang diungkapkeun. Pentingna riungan sapertos ieu, pentingna ngajaga ngariksa Al-Qur'an bagian tina pancen Allah ka urang sadaya. Margi salamina Qur'an bakal diuji ku kanyataan, ditantang ku perkembangan kalebet as-sunnah maka mari pas digambarkeun kataatan ka Allah sareng kataatan ka Rasul anu sering dipermasalahkeun. Irbina pembukaan rada panjang oke. Aya oleh-oleh Idul Adha wirehing di UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN hampir sadana nganggo jenengan wali Songo. UIN Jakarta Sarif Hidayatullah kan. UIN Bandung Sunan Gunung Jati, UIN Surabaya Sunan Ampel, Jogja Sunan Kalijogo. Nah iya di UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. Aya natapan Idul Adha sami dinten Senin kaping 17 Juni 2024. Namun khotibna dan khotibah istri, imamna istri, malah disebutkan Bilalna istri. Seperti langkung lengkap informasinya. Khotibahna Profesor Dr. Tutik Hamidah MAG, guru besar syariah. Yang imamna Firdausi Nuzula Mahasantri di UIN Malang. Dan yang Bilalna Musrifah. Tangkas gujurun jantan viral lantaran salat berjamaah imamna istri. Eta teh persis kajantenan sapertos 10 atau 15 tahun yang lalu di Amerika. Kantos kajantenan jumaah imamna istri, kemudian makmumna istri sareng pamegat, kemudian khotibna istri khotibah. Tah dibantah nu di Malang teh saur rektorna Profesor Jainuddin meningatkeun Profesor Dr. Jainuddin da ieu mah cenah imamna istri makmumna istri gitu. Sadayana makmumna istri di Masjid Ulul Albab di Malang anu dianggo netepan istri wungkul cenah gitu. Ieu mah istri wungkul cenah beda jeung baheula nalika dipermasalahkeun tadi. Istri ngemaman umum anu eta teh dipermasalahkeun secara fikih dari ieu mah cenah itu dibela ku rektor UIN Malang teh da mamuna istri. Tapi timbul masalah deui apaan? Nah, marina pernahkah kejadian netepan istri wungkul? Pernahkah kejadian aya masjid paragi istri? Netepan Jumat istri? Di waktu iman sadaya
Tanu urang sadaya badai menggarisbawahi antara hubungan sareng kejadian di Amerika 10 atau 15 tahun yang lalu sareng ayeuna teh sami aya kaitanana semangat kesetaraan gender anu didugikeun ku Islam liberal, dianggap Islam memarginalkan kaum perempuan. Kemudian jadi imam istri bikin mentonkeun yang kesetaraan gender teh ya. Leres aya hadisna Ummu Waroqah amaroha Rasulullah ayya umma ahla baiti dina hadisna teh hadis Abu Daud. Ummu Waroqah dipiwaran ku Rasul pikeun imaman ahli keluargana gitu. Padahal harita istri wungkul da pamagetna ka masjid. Kemudian diterjemahkan di Amerika mah imamna istri, makmumna istri pamaget. Nah, ayeuna diperhalus gitu. Semangatnya sama, ingin menggambarkan ada kesetaraan gender. Dan istri tiap jadi imam. Nah, ayeuna mah rada diamankeun tina kontroversina lantaran makmumna istri. Gitu. Tapi aya masalah deui. Apakah pernah terjadi salatnya di istri wungkul? Ada Rasul menganjurkan istri pikeun salat Id, bahkan anu haid kedua hadir. Betapa Rasul mendorong kaum perempuan untuk netapan Id. Tapi teu aya netapan Id istri. Anggap istri pamaget, imamna makmum khotibna pamaget. Asalna istri makmumna jadi masalah. Apakah sesuai dengan sunnah? Adakah pemisahan itu? Justru salah nama anomali, jadi bertentangan, bisa dipisahkan kan kesetaraan kagetna isu teh. Tapi dijadikan ladar bikin aman dan kontroversi istri wungkul. Jadi isu kan marginalisasi berenang jadi anomali seperti itu. Nah kacau nanti seperti itu. Sim Kuring sareng urang sadaya sering membahas ayana upaya-upaya liberalisasi teh ya. Liberalisasi perempuan, aya woman lib di pergerakan di negara-negara barat istri harus setara. Benar Islam dituding pikeun jantan anu memarginalkan kaum perempuan. Kemudian tadi timbul upaya-upaya untuk membela tapi dengan cara yang tidak benar. Padahal upaya bade ngagambarkeun kesetaraan gender di Islam, wah kali tampil contohna. Bukan itu. Tapi nu katinga sebagai gambaran anu konkret panganten meunangna imam istri itu. Nu imaman istri pamaget pada itu bertentangan. Kemudian diperhalus di urang anu nuturkeunana. Nah, nu urang jan bahasan teh eta ikut-ikutan dengan pola pemikiran liberal di sana. Kemudian diperhalus dengan penyesuaian untuk tidak melahirkan kontroversi, tapi melahirkan masalah baru. Kenapa? Jadi salat istri wungkul, salat Id istri wungkul. Justru tadi yang mali bertentangan sama kesetaraan perempuan teh ya. Tapi batu iman sadaya, kanggo ngahubungkeun jeung bade awas ku urang sadaya ayeuna, urang sering menggambarkan ayana upaya untuk meliberalkan tafsir, liberasi tafsir. Artinya ibatu iman sadaya teu aya tafsir tunggal, teu aya tafsir final, tafsir terus berkembang begitu. Naon dasarna tanggal aja Sim Kuring ngungkap file di Sarompo tahun 2002 kaping genep bulan 1 bulan hiji dina Republika kaping genep bulan hiji tahun 2002 seratan keduana ketika agama menjejarah. Pengarangna penulisna Rektor UIN Syarif Hidayatullah gitu. Nyawana naon tadi teh kurang sadaya kagambar ayana upaya untuk meliberalkan, melonggarkan, menisbikan tafsir. Sim Kuring bade menyuplik wae di antawis ungkapan anjeunna anu sering kurang diperbincangkan teh jadi disampaikan ku urang diobrolkeun urang ge sanes naon sebuah perkiraan betul-betul terjadi dan sampai sekarang tidak pernah ada yang membantah itu. Ketika
ngaos eta seratan urang ningal bagian anu perioge digurikakeun anjeunna nyerat kieu ketika firman Allah tertuang ke dalam bahasa Arab. Jadi Quran itu firman Tuhan, sabda Allah. Kemudian dia logikeun dina bahasa Arab, dia berubah kan jadi tulisan. Jadi tulisan. Ketika firman Allah tertuang ke dalam bahasa Arab, diobjektifkan ke dalam wujud tertulis, sesungguhnya wahyu telah memasuki pelataran sejarah. Wahyu sudah masuk ke pelataran sejarah dan akan terkena kaidah-kaidah sejarah. Ketika tertulis dalam naskah, itu kan jadi budaya gitu. Dia jadi bahasa. Padahal ini firman Tuhan, gitu logika Anda teh. Quran itu firman Tuhan, sabda Allah. Tapi ketika ditulis dalam teks, berarti jadi produk budaya yang dia akan terkena dengan kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah sejarah, adanya evolusi bahasa. Setiap bahasa berubah. Makanya mengingatkan ketika Quran sebagai firman Allah pindah ke tulisan, dia jadi menyejarah dalam kaitan dengan bangsa dan dia jadi produk budaya. Bukti paling nyata adalah firman Allah mengambil lokus bahasa dan budaya Arab yang bersifat partikular, harusnya nanti universal, partikular bagian-bagian. Sedangkan pesan Allah mesti universal. Firman Allah itu universal, bahasa jadi lokal, jadi partikular. Karena itu lokalitas Islam yang muncul dalam lokus bahasa dan budaya Arab sebaiknya dipahami sebagai bukti dan wadah yang bersifat instrumen. Bahasa sekedar alat, instrumen untuk menggambarkan firman Tuhan. Kitu kasawuranana teh. Sehingga nanti dalam perkembangan ibadah iman sadaya saratananya mengingatkan pemahaman kepada konteks historis seputar kehidupan Rasul dengan legaan seperti usaha tadi untuk mengamankan dari kontroversi dan upaya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa non-Arab menjadi sangat penting untuk memahami pesan dasar Islam sehingga terjadi pelebaran wawasan dan partikulitas menuju universalitas. Nalika dina bahasa dia lokal, dia partikular. Padahal misi Islam firman Tuhan universal sana gitu. Maka dia nerjemahkan hati-hati. Sebaiknya penerjemahan melebarkan dari yang partikular ke universal gitu maksudnya. Jadi lawak bikin terjemahan longgar deh ya, di ayat tafsir tunggal. Kenapa? Karena bahasa terkena dengan hukum evolusi bisa berubah. Maka ketika Quran firman Tuhan di dalam bahasa Arab cek ajeuna berarti dia dalam sekitar peradaban dan budaya manusia, produk manusia. Ibatu iman sadaya tos kawalar kurang sadaya. Kenapa jadi begitu? Karena mereka di Amerika, di Eropa melihat Bible memang terjemah. Bible bukan bahasa asli seperti diturunkan. Semua Bible adalah terjemah dalam bahasa apapun, semua terjemah. Maka keraguan itu pantas karena memang terjadi kan kasus-kasus ketika Bible bertentangan dengan ilmu pengetahuan, ketika Bible menghasilkan dogma-dogma yang tidak sesuai dengan zaman, itu pantas. Kenapa? Karena Bible terjemah, sedangkan Quran. Jadi kadang memisahkan Quran sebagai bahasa Al-Quran dalam bahasa Arab dengan bahasa Arabnya sendiri. Kalau bahasa Arab sendiri itu memang kena hukum evolusi, dia bertambah, dia berubah.
Bapak-bapak kagungan kamus umur tahun 5 tahun sekali nu ganti nu anyar bahasa Arab oge. Kenapa bahasa berubah, bahasa berkembang, bahkan kadang-kadang kayak distorsi, pengecilan makna. Itu betul-betul terjadi. Tapi Qurannya sendiri tak kira dibedakan teh eta. Quran mah dijaga, naskahnya sudah ada sejak nama Nabi Muhammad masih hidup meneng. Ari Injil atau Nabi Bible lahir 200 tahun setelah Isa wafat. Beda sejarahnya. Injil lahir 200 tahun setelah Isa wafat, baru ada naskah itu Quran. Sejak zaman Nabi sudah ada, teksnya sudah ada, bacaannya sudah pasti. Itu sebabnya si muring sering ngaduikeun ngapalkeun Quran kalian tang pesan pentingna. Menjaga makna-makna Al-Quran kalian tang besan pentingna, riungan seperti sekian seperti kalian tang besan pentingna. Kenapa? Kalau lepas dari ikatan yang telah Nabi tentukan bentukna, tulisanna, naskahna, dia kan jadi ke lokus bahasa nanti pindah. Yang terjadi bisa perubahan. Tapi Quran mantep. Di zaman Nabi ke ayeuna dibaca Quran eta. Terubah bahasana, tenambahan kosakatana, terubah kosakata tidak bisa akan berubah Quran. Kenapa? Karena seunu apa? Tetiasa rubah Quran. Kenapa? Tulisan naskah pun dibimbing oleh hafalan yang selamanya terpelihara. Itulah pentingnya riungan urang sadaya ayeuna dan berikutnya sampai akhir zaman. Dong ngapalkeun, sok ngapalkeun, baresa bagian, mereka keseluruhan. Kenapa? Bagian untuk menjaga teks Al-Quran sebagai firman Tuhan, bukan tulisan tentang firman Tuhan. Kan begitu diterjemahkan, catatan tentang firman Tuhan kan gitu. Iya betul. Bible betul, catatan tentang perjalanan Isa, catatan tentang firman Tuhan. Al-Quran firman Tuhan. Tulisan anak, dan bacaan anak. Itulah keistimewaan Al-Quran. Iwatu iman sadaya nu bade di aos ayeuna berkaitan sareng kataatan, tapi di bagian awalna si Asarawi ngagambarkeun ka urang sadaya kumaha sesegna Al-Quran. Dia bukan sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran yang menampung kedalamannya, keluasannya, sedang menjaga dirinya Quran kesorangan. Itu istimewanya Al-Quran. Kalau kurang tidak ada bacaan seperti Al-Quran. Aya bacaan dirinya, aya lagu dirinya, aya panang pondok dirinya, aya bentuk dirinya, aya mana nu kaintang beragamna, kosakatana salintang pisan beragamna. Tah ayeuna urang bade ngabahas serat An-Nisa 81 nemung dibuka awalnya si Asarawi ngagamarkeun kumaha tadi beungharna bahasa Al-Quran. Memang leres bahasa Arab, tapi tentu bahasa Arab yang dipilih oleh Allah untuk menjaga firman anjeunna, baik kedalamannya, keluasannya, sampai kepada penjagaan dirinya terhadap misi-misi Al-Quran itu sendiri. Terus ngajaga dirina sorangan, mau salah, lamun salami jami tetap istiqomah atau napi panceng dina lamun-lamun kan ditangkoskeun eta mah dina penting belajar usul fikih, penting belajar nahwu sorok, eta sabab didinya terus aya penjagaan makna, kemudian penjagaan tadi itu ya kasus atau kemungkinan distorsi pendangkalan, bisa jadi pendangkalan, memang bisa. Contoh kasus pendangkalan yang menggambarkan nu terjadi di kehidupan bahasa Arab, kisah dalam bahasa Quran, kisah itu true story, kejadian, kisah itu kejadian, ai dongeng mah hikayat, kisah mah kejadian. Tapi karaos kurang sadaya dina bahasa urang kisah naon? Bukan kejadian, dongeng. Nah ternyata si goreng maca di Arab oge itu dina bahasa Arab keseharian kisah berubah maknanya
yang dalam Al-Quran sebagai kejadian sebenarnya, true story, dalam bahasaan kita distorsi, dia jadi dongeng. Jika di bahasa orang, di bahasa Arab oke, tapi Al-Quran menjaga dirinya. Kisah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran tetap harus mana dalam kisah bahasa Arab. Jangan kisah dalam bahasa Arab umum atau Nabi dipindahkan ke bahasa lain sebagai rekaan. Nah, marina ayat jenengan khusus satu surat namanya surat Al-Qasas. Bayangkan namun kisah diartikan dongeng. Maka semua yang disampaikan Al-Quran tentang berita-berita masa lampau dan masa akan datang menjadi dongeng. Yang bisa percaya bisa tidak, kan begitu. Eta maksudnya distorsi seperti itu. Jadi kasusnya ayat terjadi distorsi. Tapi dalam bahasa kesehariannya di Qurannya tidak boleh distorsi. Kisah harus tetap true story, benar-benar terjadi. Gitu rupina penjelasan awal. Tak orang sadaya bakal minta ningal kumaha Al-Quran sesegna dina kebahasaan. Tadi si beri ngadugikeun kecap Barozu sareng kitab Bajiyata kana bade dibahas. Mangga ka Ustaz Akmal kanggo maos ayatna lajang nerjemahna dan nerjemah sementara dan hasil bakal didalami lagi. Oke, sarana langsung mangga di aturanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة, mereka berkata taat. فإذا برزوا, tapi apabila mereka telah berpisah, min indika, dari sisimu, bayyata ta'ifatum minhum, mereka mengatur siasat, merencanakan siasat, ghairal ladzi taqul, yang berbeda dari apa yang mereka katakan tadi. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah mencatat apa yang mereka rencanakan. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Huna, dalam hal ini, yuwadihul haqqu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan li rasulihi, kepada rasulnya, satata'aradu, engkau akan menghadapi lita'ifatin, satu kelompok, min ummati da'wati, dari umat dakwah atau objek dakwah, wahum, dan mereka, alladzina, yang amarakallahu, Allah perintahkan kepadamu, antada'uhum, untuk mengajak mereka, ilad dukhuli, untuk masuk, fil islami, ke dalam Islam. Amma, adapun, ummatul ijabati, umat yang menerima, fahum, maka mereka, alladzina stajabu, mereka menerima, Allahi, lillahi, Allah, wali rasuli, dan rasulnya, wa aminu, dan mereka beriman, fi'lan, secara perbuatan. Inna haula'i, sesungguhnya mereka, yaquluna, berkata, laka, kepadamu, hina, ketika, ta'muruhum, engkau perintah atas mereka, bisyai'in, tentang sesuatu, au tatlubu minhum, atau engkau
atau engkau menuntut minhum dari mereka syai'an sesuatu, amron baik itu perintah, au nahyan ataupun larangan. Firman Allah, yaquluna mereka berkata, ta'atun taat, yakni yaitu amruna urusan kami, wa sya'nuna dan keadaan kami, ta'atun taat. Ay amruka muta'un, atau perintahmu ditaati. Fa idza barazu, tapi apabila mereka telah berpisah min indika dari sisimu, bayyata ta'ifatun, mereka merencanakan, bayyata ta'ifatun minhum, sebagian dari mereka merencanakan siasat ghairal ladzi taqul, yang berbeda dari apa yang telah mereka katakan tadi. Wa yuqalu, dan dikatakan baraza ay kharaja lil barazi. Baraza itu maksudnya kharaja lil barazi, keluar untuk buang air. Wal barazu, dan al baraz hiya yaitu al ardu tempat, al fadau yang lapang, al wasi'atu yang luas. Jadi al baraz itu ialah tempat yang lapang yang luas. Walidzalika, dengan demikian, yaqulu berkata al muqatilu, orang yang berperang, liman yatahadahu, kepada orang yang menantangnya, ubruzli, keluarlah kepadaku, ay ukhruj minal kunni awil hisni, yaitu keluar dari tempatmu atau keluar dari benteng. Wa kanal arabu, dan keadaan orang Arab, sabiqon terdahulu, la yaqduna hajatahum, tidak buang hajat atau tidak buang air, fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Janten orang Arab kapungkur siga orang kapungkur tegaduh jamban di bumina. Fa idza ma aradu, maka apabila mereka hendak atau mereka ingin qada'a hajatihim, untuk buang hajat atau buang air, zahabu, mereka pergi, ilal ghaiti, ke tempat buang hajat, al ba'idi, yang jauh. Wa jaa min hadhil kalimati, dan datang dari kalimat itu lafdzu lafad yuaddi qada'a hajati, memenuhi buang hajat atau buang air, fil khala'i, buang hajat atau buang air itu fil khala'i, di tempat yang kosong. Di awal digambarkan ketika engkau menyampaikan, maka ada yang tidak taat, ada yang taat. Maka di antara yang taat ada yang mengatakan tadi amrona wa sa'nana ta'at, diungkapkan dia taat. Tapi setelah itu, nah walama barozu. Jadi kata-kata barozu, faida barozu, arti asalnya keluar, berpisah. Tapi yang kita gambarkan tadi bagaimana kayanya bahasa Al-Quran. Allah tidak menggunakan kata khoroju atau yang lain, tapi barozu. Apa kata-kata baroju? Digambarkan tadi, baroju ketika seseorang ditantang oleh musuhnya, maka dia berkata, ukhruj. Baroju itu ukhruj dari tempat yang tersembunyi, keluar. Itu baroju namanya. Jadi tidak sekedar keluar, tapi baroju dalam makna seperti itu. Bahkan ada makna yang lebih. Apa? Al-baroj itu WC. Baraj itu tempat buang air kecil ataupun besar. Digambarkan tadi orang Arab ketika melaksanakan buang air, budaya mereka teu aya jamban di bumi. Jika di urang kapuge sami teu aya jamban di bumi. Apalagi ini di padang pasir. Di mana jamban teh? Yang dimaksud ke jamban teh ke mana? Ke tempat yang jauh.
Pikeun mengasingkan diri supaya tidak terlihat orang. Itu artinya baroj. Itulah yang menjadikan dalam percakapan menhoyong kajaman kumaha. Ini olal khola gitu. Qada'ul hajat, buang hajat tiba di hola. Hola itu tempat lapang. Nu jauh ka ditu ka dieu hola teh kitu. Diartikan jadi WC. Padahal WC itu goit. Tapi kita tidak ilal goit, ilal hola. Naon hola teh? Tadi teh sami sareng baroj. Kajaman teh ka mana? Ka tempat yang jauh, ka tempat anu yang aman dari pandangan orang, aman dari penglihatan orang. Nah, kata baroju itu seperti itu. Walaupun artinya baroja bisa berarti khoroja atau yang lain, tapi khusus dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, baroja diartikan dengan makna seperti tadi. Ketika orang mengajak musuhnya keluar untuk bertempur, itu baroja namanya. Atau orang pergi untuk buang air besar atau buang air kecil. Dalam budaya Arab, sekali lagi peradaban Arab pada masuk itu, bahkan di kita juga sama. Buang air kecil, buang air besar, teh zaman di imah baheula mah, zaman teh di luar. Di Arab kayak gitu kan, di Arab mah di luar nah di mana? Di orang mah hareupeun imah ipanya atau di tukangan imah zaman teh. Di Arab mah ke tempat yang jauh karena tidak susah air. Di mana bubuang teh? Di tempat anu tebi, di tempat anu terpencil, terdebatna hola. Jadi dalam keseharian murid bade keluar di kelas ka zaman ana ilal khola cenah. Abdi bade ka zaman. Khola teh artinya sana zaman sebenarnya. Tapi tempat yang lapang, yang luas, yang jauh dari penglihatan orang. Itu mana baroju atau baroja dalam bentuk mufradnya. Kita sedang mendapat penjelasan dari Syekh As-Sarawi ke satu bahwa ketika Rasul mengajak ada yang menolak, tapi ada yang menerima. Tapi yang menerima itu dua, ada yang menerima dengan benar fi'lan, ada yang menerima dengan catatan. Setelah menerima, setelah itu dia baroju, kita berpaling, kemudian menyalahi apa yang dia katakan. Ketaatannya tidak terbukti. Ketika orang pergi menjauhi ketaatan namanya baroju. Nah, begitu keluasan tentang kedalaman bahasa Arab. Yang tadi di awal kita menggambarkan ada orang-orang yang menyamakan Al-Quran dengan bahasa terjemahan dalam bahasa-bahasa yang lain. Padahal Quran tidak. Quran adalah bahasa Al-Quran. Kemudian bahasa Arab dia berjalan seperti bahasa Arab dalam budaya manusia. Tapi Qurannya sendiri dia tetap terpelihara. Kembali lagi kepada suatu catatan kita, betapa pentingnya membaca Al-Quran, betapa pentingnya menghafal Al-Quran. Kenapa? Teks Al-Quran dalam tulisan dijaga oleh hafalan yang tidak akan berubah satu kata pun. Bapak-bapak Allahu Akbar itu bisa dikatakan Allahu A'dam, salah arti nasarua kan seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi Allahu A'dam pada arti nasarua. Baca Al-Quran seperti begitu. Dalam salat dan yang lain pun bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang dipergunakan dalam ibadah mado, dia tidak bisa diganti dengan sinonimnya, kan seperti itu. Kenapa? Karena bahasanya walaupun sinonim, artinya akan berbeda gitu. Itulah yang perlu penelitian dan pelajari itu. Sinonim dalam bahasa kita persis sama. Dalam bahasa Arab enggak. Kalau sinonim walaupun maknanya dalam bahasa kita sama, tapi pendalamannya berbeda, pendekatannya berbeda. Seperti tadi dahaba dan baroza berbeda, walaupun dalam terjemahan akan sama gitu. Maka orang jelaskan karena kecap anu kadua anu langkung kaya lagi, langkung spesifik lagi, nyata kecap bayata. Maka Ustaz Hakma dilajengkeun kanggo ngajelaskeun nu nembe didugikeun. Fa idza barazu min indika, maka apabila mereka berpisah min indika dari sisimu, ay kharaju atau keluar,
fahum maka mereka yudiruna mempertimbangkan amra ta'ati urusan taat itu, allati yang umiru biha mereka diperintah untuk itu, fi ru'usihim dalam pikiran mereka, fayajidunaha mereka mendapatkan syaqatan kesulitan. Janten saatos dipikir-pikir anjeunna ngaros berat. Fayabituna maka mereka merencanakan siasat, mengatur siasat an yukhalifu untuk mengingkarinya. Wa na'rifu dan kita ketahui anna kalimata bahwasanya kalimat baitin rumah tu'ni yaitu al-ma'wa tempat pulang, alladzi yu'wi al-insan yang manusia itu kembali kepadanya, pulang kepadanya. Wa ahsanu awqatil iwa'i dan waktu terbaik untuk pulang atau kembali huwa al-lailu yaitu pada waktu malam hari. Fasamu al-baita maka disebutlah al-baita alladzi naskunuhu yang kita tinggal di dalamnya, mabitan tempat tidur atau tempat istirahat. Li'annana karena kita nabi itu tidur atau istirahat adatan biasanya fil baiti di rumah, al maqami tempat diam atau tempat tinggal, fi makanin pada satu tempat, wal mukawwinu min hujuratin yang terdiri dari kamar-kamar, wal masturi yang tertutup. Wa yaqulun dan mereka berkata hadzal amru urusan itu buyyita bil lailin direncanakan pada waktu malam hari, aidabbaruhu fil laili atau dipertimbangkan pada waktu malam hari. Wahalil muradu apakah yang dimaksud alla yubayyitu tidak boleh tidur atau istirahat fin nahar pada waktu siang hari? La, bukan. Jadi maksudnya sanes tekenging tidur di siang hari. Lakin syai'a akan tetapi pada umumnya an yubayyitu yang dinamakan tidur atau istirahat fil laili pada waktu malam hari. Yaf'aluna dzalika mereka melakukan itu, wahum dan mereka ba'iduna jauh anil a'yuni dari pengamatan orang-orang. Fayudabbiruna jayyidan dan benar-benar mereka mempertimbangkan. Wa in kanal maqsudu dan kalaulah maksud huwa tabyitu yang dimaksud tabyit itu ialah fi dhalamin dalam kegelapan, fahadzal makna maka makna itu yasluhu aidan benar juga. Wa in kana sirran dan kalaulah yang dimaksud dengan tabyid itu karena rahasia, fal makna maka makna itu yasihu aidan benar juga. Idzan dengan demikian fal aslu maka yang menjadi prinsip fi tabyiti tentang tabyid ini innama yakunu fil baiti hanyalah terjadi di rumah, wal aslu dan yang pokok antakunal baitu tatu bahwasanya keadaan tidur atau istirahat itu lailan pada waktu malam hari. Wa madarul madati maka sekitar ungkapan ini kulluha semuanya al istighfa'u maknanya itu sembunyi-sembunyi, baik itu tabyid diartikan sebagai kegelapan atau malam hari ataupun rahasia, itu maksudnya sembunyi-sembunyi. Fa idza buyyita fi dhalamin kalaulah merencanakan siasat ini pada kegelapan, naqulu innahu buyyita bil lailin
sama dengan kita mengatakan perencanaan siasat ini pada waktu malam hari. Wa idza buyyita sirran, dan kalaulah perencanaan siasat ini secara rahasia, karena rahasia, naqulu buyyita bil lailin aidan, kita mengatakan perencanaan ini di malam hari juga. Tadi digambarkan mereka mengatakan taat. Kemudian idza barozu, tadi barozu tenawan, pergi sambil berpikir untuk menyalahi ketaatan gitu. Barozu itu ya, pergi tapi dengan pikiran untuk menyalahi kata-katanya sendiri, melahirkan ketidaktaatan. Kemudian bayata min ini kak bayata taifatun minum, bayata tenaon. Tadi sudah dijelaskan. Pada arti asalnya baitun itu ma'wa, rumah. Baitun itu artinya rumah. Kemudian tempat pulang, tempat kembali, tempat ngadarem. Kemudian sebaik-baiknya waktu untuk pulang kembali ke rumah adalah pada waktu malam. Maka bata jadi berarti rumah. Kemudian bata artinya tidur, istirahat malam. Itu Quran mah. Bata tidur pada waktu malam. Lamun berang lain bata. Qala yakilu kailulatan itu tidur pada waktu tengah hari. Di Arab ada kebiasaan tidur siang. Sehingga kantor-kantor pun sebagian tempat pada musim panas itu istirahat dulu, mereka tidur, nanti kembali lagi sekitar tengah harian. Namanya itu kailula, bukan bata. Qala yakilu tidur siang. Tapi kalau bata ya gitu tidur malam. Dari kata-kata bata itu melahirkan bait, karena itu tempat pulang adalah rumah. Yang pantas pulang ke rumah pada waktu malam. Nah, kemudian bayata artinya apa? Berembung pada waktu malam, berencana pada waktu malam. Jadi harusnya bersiasat. Kenapa? Arti malam sama dengan gelap. Gitu. Arti malam sama dengan tersembunyi. Arti malam dalam konteks keburukan. Ketika orang berencana pada waktu malam, itu adalah sesuatu yang disembunyikan siron. Jadi mana bayata jadi sangat spesifik. Badami bisa jadi puting, rahasia, susurumputan, niatnya untuk menyalahi kesanggupan. Itu namanya bayata. Itulah luasnya bahasa Arab. Allah memilih bayata. Allah tidak pilih bahasa yang lain. Pada banyak bahasa yang lain kecap mesejen kanggo menggambarkan orang berembuk. Musyawarah kan sawaro, bermusyawarah, berpikir, fakaro. Tadi dabaro mempertimbangkan, tapi Allah pilih bayata. Kenapa? Nah bayata tadi artinya satu tempat tertutup, rumah. Kedua tempat terisolir. Kemudian menggambarkan kalau tidur itu waktu malam. Digambarkan kalau malam artinya gelap. Kalau gelap artinya adalah rahasia. Dan di sana ada yang disembunyikan. Mereka bayata dalam pengertian yang spesifik, luas dan mendalam seperti itu. Bukan sekadar berpikir, bukan sekadar mempertimbangkan, tapi kitab bayata terus mencakup makna yang sangat dalam, sangat luas, sangat khusus dan tidak bisa diganti dengan kata yang lain. Itu sebabnya kata-kata Al-Quran tidak boleh dirubah walaupun dalam makna yang sama. Maksud Al-Quran jangan digentos. Sanajan artina sami tadi mirodif sinonim, tidak bisa diganti dengan sinonimnya. Kenapa? Sinonim dalam bahasa Arab bukan hakikatnya sama. Ketika berbeda
pasti berbeda. Bahkan barisnya pun ada satu kata bisa dibaca dengan baris yang berbeda, tapi dalam dua kata yang berbeda itu baris yang berbeda itu maknanya berbeda. Gitu, itulah Al-Quran. Kembali kepada masalah asal, Syekh As-Sarawi di awal ini menggambarkan kepada kita bagaimana kayanya Al-Quran, bagaimana sesegna Al-Quran, bagaimana luasnya Al-Quran maknanya. Kemudian setiap kata punya kekhususan, setiap kata pada maksud-maksud yang berbeda, walaupun dalam kata yang sama, dalam sinonim yang sama, dalam bahasa Arab berbeda. Jadi kerisauan atau barangkali tudingan ketika firman Tuhan dipindahkan ke teks, katanya kan tadi seperti itu, dia akan terkena dengan hukum kebahasaan, dia jadi produk budaya yang ketika diterjemahkan harus disesuaikan dengan keadaan. Itulah yang melahirkan hermeneutika, tafsir tidak final, tafsir yang bisa beragam. Kenapa sebuah kata akan bermakna sangat berbeda tadi ya? Padahal mah Quran mah tidak. Bahasa Arab berjalan memang seperti yang mereka dan kita anggap bahasa yang lain seperti itu. Dia terkena perubahan, evolusi, berjalan seperti kehidupan. Dia akan berubah. Tapi Qurannya sendiri, walaupun dia dalam bahasa Arab, bahasa yang terjaga dari semua perubahan, yang terjaga dari penyimpangan, yang terjaga dari distorsi, pendangkalan makna. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena peristiwa yang terjadi di awal, di abad pertengahan di Eropa, ketika terjadi benturan ilmu pengetahuan dengan agama. Kenapa? Karena yang digambarkan kitab persepsi mereka yang ada itu terjemahan. Kemudian para ulamanya menganggapnya dogma tidak boleh berubah. Apa akibatnya? Bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka apa yang terjadi? Akhirnya pisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Diturutan diurang, pisahkan agama tina ilmu pengetahuan, pisahkan agama tina kehidupan. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena Al-Quran dengan Bible sejarahnya sangat berbeda. Bible terjemah, kemudian ada 200 tahun setelah Isa wafat. Sedangkan Al-Quran sejak Nabi masih ada, beliau sudah memelihara baik bacaannya ataupun tulisannya. Rasul mewariskan Quran baik bacaan ataupun tulisannya yang asli, yang orisinal. Tidak ada kemungkinan untuk berubah. Tapi untuk menjaga itu, ya pentingnya orang sadaya, terutama para pemuda. Ini proses terus berjalan dan tidak ada yang bisa membantah. Tulisan tadi tahun 2002, tulisan Rektor Syarif Hidayatullah, tidak ada yang membantah. Padahal kita sudah melihat adanya celah-celah untuk penyimpangan, bahwa seolah-olah mushaf Al-Quran itu produk budaya, begitu kan? Ketika berpindah dari lokus bahasa dan tulisan di produk budaya yang kena dengan hukum sejarah, kan begitu katanya, terkena dengan hukum perubahan, terkena dengan hukum evolusi. Betul, kalau bahasa sekedar bahasa, tapi kan Quran memang dalam bahasa Arab, tapi bahasa yang terpelihara, tulisannya, bacaannya terpelihara dan tidak boleh berubah. Kemudian sudah dibakukan pada masa Utsman bin Affan, walaupun proses awalnya sejak zaman Abu Bakar dan seterusnya. Kembali lagi ke petugas kita, ke para pemuda terutama yang melihat masa depan, ini perjuangan tidak akan berhenti. Kenapa? Upaya-upaya untuk menjauhkan umat dari Al-Quran, memisahkan Quran dari Sunnah, seperti tema sekarang, memisahkan taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, kemudian meragukan Al-Quran. Karena Quran dalam tulisan sudah berupa produk budaya, itu masih berjalan dan tanpa
tanpa jawaban, tanpa tantangan. Jadi yang terjadi sebaliknya apa? Tidak Islam partikular, Islam Nusantara. Jadi salah ngelawan salah. Mesti kan mengembalikan Islam yang original untuk menghadapi Islam yang liberal. Ini justru kembali terbalik, Islam yang partikular, Islam lokal. Tapi anehnya itu yang kita sangat risau. Kenapa tadi digambarkan nama-nama Universitas Islam Wali Songo. Jadi semangatnya semangat partikular. Pada yang dijajakan modernisasi Islam universal. Jadi dituding Quran dalam naskah dia jadi partikular katanya begitu kan. Padahal tadi sudah dijawab oleh Syekh Asy-Syarawi, setiap kata, setiap ungkapan tadi dicontohkan kata barozu dan bayata itu maknanya sangat kuat, dalam dan terpelihara, tidak bisa dimanai yang lain. Rupina bapak-bapak kang wengi ieu sepados fokus te ngirangan fokus perhatosan urang dugi ka dieu wae. Dina bagian awal ayat ieu Syekh Asy-Syarawi nerangkeun kumaha sesegna rincina kata-kata dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa kita ada sinonim, dalam bahasa Arab ada muradif, tapi sangat berbeda. Kalau sinonim dalam bahasa kita persis sama. Kalau sinonim bahasa Arab ketika berbeda, walaupun artinya sama dalam bahasa terjemahnya, tapi hakikatnya berbeda, nuansa dan kekuatannya. Bahkan dalam kata-kata yang barisnya bisa berubah lebih dari satu, itu pun selamanya ada dalam makna yang berbeda, karena tidak ada pengulangan dan tidak ada perubahan di dalam Al-Quran. Kasus-kasus semuanya diisi masdar yang bisa lebih dari satu. Setiap berbeda itu pasti beda. Beda sinonim sareng bahasa urang gitu. Muradif da bahasa urang mah sarua we. Jika Ar-Rahman Ar-Rahim da bahasa urang mah yang pengasih dan penyayang mau dibalikeun menang deh. Menang. Da bedana. Tapi kan dina Quran mah Ar-Rahman yang Ar-Rahim beda. Nah seperti itu padahal sakitu nu kahaturkeun atur nuhun ka sadayana, lain kalenga urang sadaya insyaallah kalintang pisan bermaknana kanggo ngajagi ngariksa tuntunan hirup urang sadaya, tuntunan Allah anu diwarantos diamanatkeun ku Rasulullah ka urang sadaya. Mudah-mudahan sadayana urang sadaya masih tiasa istiqomah dalam niat yang itu. Oke, ka para pemuda simkuring ngaharep langkung melipat gandakan semangat dalam masalah ini. Kenapa? Karena tantangan masa depan akan semakin besar. Tantangan pemikiran terutama dari pikiran-pikiran di luar Islam, terutama orang Yahudi dan Nasrani yang sudah Rasul isyaratkan itu, di Quran diisyaratkan, Rasul mengisyaratkan bahwa kita selamanya akan mendapatkan ujian dan cobaan dalam menjaga dan merawat tuntunan Allah yang harus sampai pada hari kiamat. Rasul sudah wafat dan amanat itu disampaikan kepada kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.